Yo guys, kembali lagi bersama saya Zars. Nah, di video kali ini saya bakalan bagikan sensitivitas yang khususnya nih ya buat kalian yang pengguna di sensi tinggi teman-teman ya. Nah, oke, jadi untuk sensitivitas ini adalah sensitivitas yang dikhususkan buat kalian yang pengguna di sensi tinggi. Dan untuk sensitivitas ini pun ini saya rasa cukup lumayan oke teman-teman ya, lumayan bagus lah teman-teman ya. Dan jadi teman-teman, jadi sekarang kita langsung aja buat ngetes sensitivitasnya ya. Jadi sebelum kita ngetes sensitivitas ini, saya mau bilang dulu buat kalian semua yang belum tahu tentang recoil naik itu dikurang atau ditambah, ataupun recoilnya yang turun itu dinaikin atau ditambahkan, ataupun yang recoilnya itu gerak apa itu kiri kanan gitu ya. Dan jadi sekarang kita langsung aja masuk untuk pembahasannya teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk yang pertama di sini kita bahas dulu di bagian recoil yang naik seperti ini. Pas kita nembak itu recoilnya itu naik. Kalau recoil kalian itu naik berarti sensitivitas kalian itu kerendahan. Tapi kalau recoil kalian itu turun seperti ini itu berarti sensitivitas kalian ketinggian teman-teman ya. Dan untuk sensitivitas yang kiri kanan seperti itu sama teman-teman ya, sensitivitas kalian itu ketinggian. Dan seperti ini adalah contoh sensitivitas yang cukup oke teman-teman ya. Gak naik, gak turun, dan gak terlalu kiri kanan. Jadi untuk lebih yakinnya di sini saya mau bikin dulu untuk sensitivitas giroskop L3 menjadi 1% teman-teman ya, dan kita buktikan apakah recoilnya ini naik atau turun teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita tes apakah recoilnya ini naik atau turun. Nah, oke, jadi untuk recoilnya ini naik banget teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa diturunin sama sekali, dan sekarang kita bikin dia itu jadi 400% untuk di bagian sensitivitas giroskop L3. Dan oke, jadi untuk hasil recoilnya di sini cukup turun banget teman-teman ya, seperti yang kalian lihat ya. Jadi untuk recoilnya nih kiri kanan juga sih menurut saya teman-teman ya. Jadi penyebab recoil kalian kiri dan kanan itu adalah sensitivitas kalian yang terlalu ketinggian teman-teman ya. Jadi kalian itu bisa mengurangkannya sedikit demi sedikit teman-teman ya. Contoh seperti yang saya bikin ini. Nah, untuk di sensitivitas ini kita bikin dulu jadi 240, dan untuk hasil recoilnya di sini dia nih cukup lumayan oke ya. Tapi di sini masih kelihatan itu kiri dan kanan. Dan sekarang kita atur lagi dia itu menjadi di angka 210. Dan sekarang kita tes apakah recoilnya ini masih sama ataupun sudah berubah sedikit. Dan untuk hasilnya ini sudah lumayan oke teman-teman, sudah berubah sedikit. Dan sekarang kita turunkan lagi untuk sensitivitasnya teman-teman ya, sampai sensitivitasnya ini pas dan enak pas saat kita nembak. Intinya kalau kalian itu nembak recoilnya itu kiri dan kanan, ataupun recoil kalian itu pas kalian itu nembak tuh liar teman-teman, itu berarti sensitivitas kalian itu terlalu tinggi dan kalian itu harus mengurangkannya sedikit demi sedikit teman-teman ya. Nah, oke, jadi untuk sensitivitas ini saya rasa sudah cukup oke teman-teman ya, di 190 seperti yang kalian lihat sendiri teman-teman ya. Dan oke, jadi sensitivitas ini meskipun ini agak liar, jadi di sini saya berusaha untuk menahannya sedikit teman-teman ya. Jadi kalau untuk sensitivitas saya sendiri itu ada di angka 180-an lah teman-teman ya, tidak di angka 190. Kalau untuk angka itu adalah sensitivitas yang khususkan buat kalian pengguna di sensi tinggi teman-teman ya. Dan oke, sekarang kita masuk ke sensitivitas yang khususnya buat kalian pengguna di sensi tinggi teman-teman ya. Dan oke, jadi untuk yang pertama di sini kita tes dulu di bagian scope radar holographic di bagian sensi giroskopnya. Dan untuk sensinya di sini sensi cukup liar teman-teman ya. Dan untuk sensitivitas giroskop ADS-nya di sini saya rasa lumayan oke dan lumayan pas lah teman-teman ya untuk di sensitivitas yang tinggi. Dan oke, jadi untuk yang di mode jongkok pun ini saya rasa lumayan enak dan lumayan mantap juga teman-teman ya. Dan sekarang kita tes di bagian mode banting. Ada untuk mode bantingannya ini enak dan presisi banget teman-teman ya, seperti yang kalian lihat sendiri. Dan untuk di bagian mode spray pun ini enak dan lembut banget tentunya. Dan sekarang kita ganti untuk di scope kali 2. Dan untuk sensitivitas giroskopnya di sini saya rasa cukup lumayan oke. Dan untuk sensitivitas giroskop ADS-nya di sini saya rasa juga lumayan mantap sih untuk nembak sambil berdiri. Dan untuk diimbangi sambil jongkok seperti ini saya rasa cukup recoilnya ini cukup bagus lah ya. Dan untuk di bagian mode bantingannya ini lumayan enak dan lumayan mantap seperti yang kalian lihat sendiri ya. Dan untuk yang di bagian mode spray pun ini saya rasa cukup oke dan cukup mantap. Dan sekarang kita ganti untuk di scope L3. Dan untuk sensitivitas giroskop L3 di sini kita lihat ini lumayan cukup tinggi teman-teman ya, cukup liar. Dan untuk di sensitivitas giroskop ADS-nya di sini saya rasa cukup lumayan oke untuk nembak sambil berdiri, meskipun ini agak kiri kanan sedikit ya.
Tapi kalau dibanding dengan mode jongkok seperti ini nggak terlalu liar sih menurut saya teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi sih ini recoilnya nih cukup lumayan liar sedikit teman-teman. Kalau untuk sensitivitas giroskop kali 3 ini biasanya saya menggunakan di 180-an lah teman-teman, 185 lah. Jadi karena ini sensitivitas yang dikhususkan buat kalian yang pengguna di sensi tinggi, jadi ini sensinya nggak bisa saya rubah teman-teman. Ini sensinya saya dapatkan dari teman saya juga teman-teman yang pengguna di sensi tinggi, dan katanya nih sensinya dia dapatkan juga dari temannya juga. Kalau untuk teman saya sendiri dia pengguna di device yaitu di Redmi Note 12 Pro teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengguna di device tersebut itu boleh banget buat nguji atau ngetes sensitivitas ini. Jadi kalau untuk sensitivitas skop kali 4 ini saya rasa ini cukup liar teman-teman, dan untuk sensitivitasnya ini untuk diimbangi dengan mode jongkok seperti ini saya rasa cukup lumayan oke sih ya. Untuk yang di bagian mode bantingannya ini lumayan oke dan lumayan mantap sih. Dan kalau untuk di bagian mode spray pun ini lumayan oke dan lumayan pas. Dan oke, sekarang kita ganti untuk di skop kali 6, dan untuk sensitivitas skop kali 6 di sini kita tes juga teman-teman. Untuk sensitivitas giroskopnya ini lumayan oke. Dan untuk sensitivitas giroskop ADS-nya nih pasal kita tuh nembak ini masih ratingnya masih agak kurang bagus sih menurut saya teman-teman. Tapi kalau untuk nembak itu ngetep-ngetep ini lumayan oke lah ya. Dan oke, yang terakhir di sini kita ganti di scope kali 8. Nah, untuk sensi scope kali 8 di sini kita gunakan di sniper mini ya. Dan untuk hasil apa nih tuh recoilnya di sini kita tes itu lumayan oke ya teman-teman, seperti yang kalian lihat sendiri. Dan untuk sensitivitas ini saya rasa cukup pas lah ya dan cukup oke. Dan sekarang kita masuk ke sensi dan kode sensitivitas. Nah, oke, jadi untuk kode sensitivitas ini saya sarankan banget buat kalian itu nyalinnya itu manual aja teman-teman ya. Nggak menyalin langsung kodenya teman-teman ya, karena untuk kodenya itu mudah banget untuk kadaluasannya. Jadi disarankan banget buat kalian nyalinnya itu manual aja teman-teman ya. Oke, jadi segitu dulu untuk pembahasan kita mengenai sensitivitas pada kali ini teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya yang pengen request sensitivitas, kalian tinggalkan aja di kolom komentar teman-teman. Lebih dan kurangnya semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semuanya yang sudah dukung saya teman-teman. See you next video, bye bye.